Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda, apa kabar? Saya mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan di dalam menjalankan aktivitas hariannya, aktivitas rumah tangga, aktivitas perkantoran, aktivitas perkuliahan, dan lain seterusnya yang bersifat produktif dan positif, ya. Dimanapun Anda teman-teman semua, semoga Anda sehat selalu. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer, bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman, sebagaimana video awal kita bisa dilihat linknya di atas sini. Kita bicara tentang perkara yang hari ini masih menjadi polemik. Perkara apakah itu? Perkara Rocky Gerung dengan frasa wow-nya. Saya tidak mau ingin menyampaikannya di sini. Saya khawatir video ini malah justru kemudian di take down lagi gitu. Nah, ini satu hal yang saya antisipasi. Nah, teman-teman semua, pernyataan Rocky Gerung itu belakangan kemudian masih menjadi persoalan, betul ya? Betul. Jika kemudian betul kita amati itu masih disoroti gitu ya. Beberapa platform media sosial kemudian masih bicara tentang perkara atau kritikan keras dari Rocky Gerung ini. Saya menyebutnya kritikan keras, betul, karena memang ada objek di sana yang dikritisi oleh Rocky Gerung, yakni adalah menyangkut soal masalah kebijakan publik yang diambil oleh seorang presiden yang itu berkaitan dengan pembangunan dalam negeri, ya, IKN katakanlah. Nah, jadi teman-teman semua ini menarik gitu, karena di beberapa platform media sosial itu masih menjadi trending gitu ya perbincangan ini. Ada pihak-pihak tertentu yang masih mencoba berupaya, ya, manuver-manuver politiknya untuk melaporkan Rocky Gerung pada ranah kepolisian. Tidak hanya saja dari relawan Pak Jokowi, tetapi juga dari partai PDIP itu sendiri. Ini menarik teman-teman. Padahal ketika kita bicara tentang hukum, gitu ya, maka sebetulnya perkara ini sudah selesai ketika begitu Pak Mahfud MD mengatakan Pak Jokowi tidak ingin melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Artinya selesai upaya-upaya hukum itulah yang sudah seharusnya gugur demi hukum, betul ya? Kenapa? Karena pasal penghinaan deliknya adalah delik aduan. Jadi jelas yang punya otoritas untuk melaporkan Rocky Gerung adalah Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi tidak menginginkan untuk melaporkan Rocky Gerung pada ranah polisi atau tidak ingin mempolisikan Rocky Gerung, maka selesai. Artinya ketika ada oknum lain yang berupaya untuk melakukan upaya hukum, maka jelas itu harus gugur demi hukum. Kenapa? Karena dia tidak punya legal standing atau tidak punya otoritas untuk melaporkan Rocky Gerung. Betul ya? Jadi jelas di situ ketika kita bicara murni tentang hukum, maka proses hukum akan bicara demikian. Hatta dia adalah relawan Jokowi sekalipun, lah, you sebatas pada relawan. Manuver politik yang you lakukan. Jadi kalau Pak Jokowi tidak menginginkan untuk melaporkan, ya udah nggak usah bermanuver berlebihan. Jangan cari-cari muka gitu ya. Begitupun dari oknum yang lainnya, katakanlah dari PDIP dan lain seterusnya. Saya kira yang jauh lebih kurang ajarnya itu adalah Harun Masiku yang sampai sejauh ini masih menjadi buronan KPK. Kenapa Anda tidak bersama dalam satu kepentingan yang sama? Kita ingin memastikan soal hukum, ya, kita ingin melakukan kepastian hukum dan keadilan hukum, maka yuk kita dorong KPK, kita usut perkara Harun Masiku ini, yuk yang mengetahui keberadaan Harun Masiku, yuk sampaikan. Tapi hari-hari ini KPK kemudian mengatakan Harun Masiku telah terdeteksi berada di Indonesia. Menarik, semoga Harun Masiku bisa tertangkap oleh KPK dan dibongkar kasusnya, dan barangkali bisa diusut lebih jauh dan lebih dalam lagi. Barangkali ada pihak-pihak lain yang kemudian terlibat di dalamnya, sehingga kemudian barangkali kemudian menyuruh Harun Masiku sampai harus kabur dari dalam negeri gitu ya, menjadi buronan bertahun-tahun gitu maksudnya. Nah, saya kira itu jauh lebih biadab gitu ya. Harun Masiku ini jauh lebih biadab ketimbang kemudian pernyataan keras Rocky Gerung yang itu menyoroti tentang pembangunan dalam negeri. Kenapa Rocky Gerung harus disoroti? Rocky Gerung bukanlah siapa-siapa, dia merupakan bagian daripada masyarakat, dia merupakan bagian daripada publik, dia bukanlah oknum pemerintah. Tapi kenapa kita ini kemudian begitu alergi dengan kritikan masyarakat gitu?
Kenapa? Apakah pikiran tidak boleh hadir di Indonesia? Oh, saya kira tidak. Jika kemudian iya, berarti negara ini tidak akan hadir dengan amanat konstitusinya yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika ada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di sana, maka jelas ya, negara ini dibangun dan diperjuangkan serta kemudian hadir. Tinggal beberapa hari lagi kita menuju 78 ini atas pikiran besar daripada para founding father kita. Jadi para pendiri kita membangun bangsa ini dengan pikiran, dengan gagasan besar. Tapi kenapa kita dengan kondisi ingin mencapai 78 tahun kemerdekaan ini, kita begitu alergi dengan pikiran? Kenapa ya? Saya juga bingung di sana. Kenapa? Padahal kita orang yang menyampaikan pikiran dengan keras itu adalah dalam upaya untuk kemudian kita itu tertib. Kita lebih progres dan kita lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya prioritas di dalam pembangunan negeri. Tapi kenapa gitu? Saya bingungnya di sana. Padahal lebih kurang ajarnya itu adalah Harun Masiku. Dan lebih kurang ajarnya lagi adalah ungkapan soal Pak Presiden itu adalah bagian daripada petugas partai. Kan kurang ajar itu. Upaya untuk kemudian mereduksi nama besar daripada seorang pimpinan negara itu sendiri. Mereduksi seorang presiden itu sendiri. Oke, jelas dia adalah kader partai. Itu jauh lebih bagus kalau dibilang adalah kader partai. Jelas. Karena negara kita adalah demokrasi dan aset terbesarnya adalah partai politik. Jelas kalau dibilang dia adalah kader partai, jelas. Tapi kenapa dibilang petugas partai? Kan itu merendahkan petugas partai, gitu ya. Jadi, ya saya kira, ya, yuk come on, lebih jelih lagi gitu ya. Lebih terarahkan lagi pikirannya, mindsetnya dalam hal-hal yang sifatnya prioritas. Jangan perkara Rocky Gerung yang mengkritisi perkara yang lebih serius ini justru kemudian diresonansi dengan hal-hal yang sepele gitu ya. Bahkan yang terlihat adalah kekosongan pikiran gitu ya. Padahal sok-sokan gitu ya, bicara atas nama hukum tetapi tidak paham tentang bagaimana hukum itu bekerja gitu ya. Nah, ini saya ingin memberi pandangan menyangkut soal masalah hal ini. Sehingga kemudian perjalanan bangsa ini kemudian lebih tambah terarah gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Di lain sisi gini, ada satu hal yang cukup disayangkan teman-teman. Oleh pihak yang berupaya secara keras, ngotot untuk melaporkan Rocky Gerung gitu ya. Dengan melakukan berbagai macam aksi, ada aksi demonstrasi gitu ya, aksi melaporkan ke pihak kepolisian, ya aksi di media sosial dan lain seterusnya. Saya kira wajar ketika Rocky Gerung ingin dipolisikan di sana, wajar gitu. Mereka ngotot untuk Rocky Gerung ingin dipolisikan, wajar gitu ya, tanpa memandang perlu pernyataan Pak Jokowi yang lebih memiliki kerja ketimbang harus melaporkan Pak Rocky Gerung. Saya kira wajar. Kenapa? Karena standar demokrasi kita terlalu rendah. Jelas. Ya, kita kurang begitu melihat demokrasi kita dalam kacamata yang lebih luas, gitu ya. Ya, artinya kalau misal kita melihat perkara ini secara prioritas gitu ya, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini, ya kita akan melihat tentang apa yang menjadi substansi daripada pernyataan Rocky Gerung itu, gitu kan. Harusnya sebegitu. Tapi saya kurang begitu mengetahui juga kenapa hal demikian justru malah terjadi. Upaya untuk melaporkan Rocky Gerung dengan keras, kenapa harus terjadi? Saya kira wajar. Kenapa? Karena standar demokrasi kita terlalu rendah. Ya, jelas. Sangat jelas. Nah, dari sinilah kemudian jelas ketika kemudian dianggap Pak Jokowi kurang begitu demokratis, Pak Jokowi anti kritik, dan lain seterusnya. Walaupun sebetulnya di video pertama kita sudah kita bahas ya, bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya tidak anti kritik. Pak Jokowi itu sebetulnya demokratis. Tetapi karena ulah relawan-relawan yang lebih mengutamakan manuver politik inilah yang justru kemudian mereduksi Pak Jokowi demokratis dan kemudian tidak anti kritik tadi. Ya, Pak Jokowi
Ya barangkali jika memang video ini ditonton oleh Pak Jokowi, saya kira ya orang-orang oknum-oknum inilah yang haruslah dievaluasi Pak, karena mengingat demokrasi kita jauh lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya prioritas ketimbang harus hal-hal yang sifatnya kurang begitu berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian nasional dan juga kemudian meningkatkan demokrasi kita, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Jadi saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman semua. Video ini bila Anda suka silahkan like, share, dan jangan lupa titip subscribe-nya. Teman-teman semua, come on, jika Anda punya pendapat yang berbeda silahkan tuangkan pendapat teman-teman di kolom komentar dan kita mencoba untuk membangun diskursus di sana. Saya akan mencoba menanggapi pernyataan ataupun pernyataan teman-teman semuanya di kolom komentar. Yuk. Terima kasih banyak teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali di lain topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.